juga harus punya mimpi. Kalau mimpi mungkin tidak terlalu ekstrim, saya bilang harus punya ambisi. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang, dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Di sini banyak sekali kesempatan bagiku untuk aku mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Spirit ini harus dijaga sampai kapanpun. Jadi saya kira kita sepakat ini karena menjadi satu kekuatan kita itu adalah spirit. Dalam bahasa Bung Karno dia bilang jas merah. Pengembangan wilayah seluruh Indonesia ini yang boleh kita banggakan adalah jumlahnya 1585. Ini kita juga harus punya mimpi. Kalau mimpi mungkin tidak terlalu ekstrim, saya bilang harus punya ambisi. Kalau kita tidak punya ambisi mimpi, maka kita ya hanya ikut rame-rame. Tak terduga kita punya satu KCP baru masuk yang ada di timur, Manokwari, bisa ikut dalam persaingan ini. Jadi setelah kita ikuti acara kemarin, lalu ada satu yang muncul dari timur, dan kebetulan hari ini juga ada satu pelopor penggerak yang datang dari timur atau cahaya dari timur. Kita punya Pastor Fikir Bapak Romo Sam Mureni PR. Saya mohon Bapak Romo Termina. Ya, ini baru muncul. Tadi Pastor Pembina Romo Moses itu yang ada selama ini. Ini muncul satu dari timur. Itu tidak sekedar untuk kita bilang ini kebetulan. Tidak. Ini adalah karya Tuhan yang kita tidak sadari. Lalu kemudian datang juga bersamaan dan satu orang guru besar yang dari barat, namanya Dr. Damianus Kobar, yang masih ganteng. Saya mohon berdiri. Ini seorang doktor, seorang pastor yang punya jabatan level atas, Pikjen, lalu kemudian doktor, ini malang melintang di dunia pendidikan, lalu mau merendahkan diri untuk menjadi hamba bagi orang lain. Dan itu selalu kita gaungkan bahwa kita datang di sini menjadi hamba bagi orang lain, bukan menjadi raja atau pejabat yang ditakuti, yang dijauhi, tetapi kita harus menjadi hamba buat mereka. Saya membayangkan dalam karya misi
seorang yang namanya Rasul Paulus dalam karyanya mulai dari Yerusalem terus ke Makedonia, lalu kemudian di Efesus. Itu kita ambil di 1 Korintus bab 16 ayat 9. Di sini banyak sekali kesempatan bagiku untuk aku mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentangnya. Ini sengaja saya ambil ini untuk kita sadari bahwa bukan hanya kita ini yang bekerja lalu dapat tantangan. Rasul Paulus yang kita kenal, yang setiap waktu dia selalu menjadi andalan untuk kita Ekaristi. Dia sendiri mengalami banyak penentang. Kita ini dialami, jangan sampai kita yang sudah jadi hebat ini, kita pimpinan, itu lalu kemudian kita anggap yang di bawah itu orang-orang yang menjadi penentang kita, omong kita. Padahal karena mereka omong, karena kita yang buat. Maka hal-hal yang harusnya kita bisa mengukir prestasi menjadi tidak, karena kita tidak memberikan satu contoh teladan yang baik di hadapan mereka. Dan itu yang saya selalu omong. Lembaga ini sebenarnya besar sekali. Bayangkan kita target 1000 anggota, sampai dengan Desember 2025 itu harusnya 1 juta anggota, malah kita hanya capai terdaftar 487.470, belum masuk di poin 500. Bagaimana kita punya target pengembangan wilayah seluruh Indonesia ini? Yang boleh kita banggakan adalah jumlahnya 1.585. Itu yang kita punya pengembangan wilayah ini. Wilayah ini kalau masing-masing punya target 1 bulan dapat sekian, ya jangan banyak, 30 orang saja kali 1.500, berapa anggota baru dalam 1 bulan? Target tanggung jawab kita, apa yang harus kita bentuk, apa yang harus kita buat supaya ada serap tenaga kerja, apa yang harus kita ajarkan orang-orang lokal yang supaya mereka juga bisa hidupi lembaga ini di tempat mereka tinggal. Tapi kita kadang-kadang juga kita egonya terlalu dominasi sehingga lembaga ini menjadi korban. Kita harus akui bahwa kita kurang disiplin, kurang transparan, dan lain-lain, sehingga orang masih ragukan tentang apa yang kita buat ini. Nanti orang mencurigai, jangan sampai operasi ini dikumpulkan, manusia begini banyak, lalu yang menjadi sejahtera itu hanya sebatas para pengelola. Saya sudah bilang sejak dari awal, kita minta untuk orang lain bergabung, orang sudah sampaikan, bukan orang biasa, tapi pejabat gereja, uskup, malah disampaikan bahwa jangan buat kepalsuan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu saya alami dan saya sampaikan untuk kita. Kita jangan buat kepalsuan di dalam wilayah kerja kita. Buatlah sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang kita hidupi sejak 50 orang awal koperasi ini. Lembaga ini kita gaungkan bukan tenaga sudah besar ini, waktu kecil, masih rumahnya reot, sudah digaungkan atau sudah dinyatakan bahwa koperasi ini hidup 1000 tahun. Kita ambil dari puisi Khairil Anwar. Dia bilang,
aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang, dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu koperasi ini sejak awal, dan itu orang-orang awal mereka pasti ingat kata-kata saya itu. Ini hal-hal dasar yang menjadi spirit. Jadi karena ketika dia besar, jangan kita belokkan lagi karena kita punya pendidikan S1, 2, 3 sampai dengan profesor, sampai dengan apa lagi. Tetapi spirit ini harus dijaga sampai kapanpun. Jadi saya kira kita sepakat ini karena menjadi satu kekuatan kita itu adalah spirit. Dalam bahasa Bung Karno dia bilang jas merah. Terus mimpi Bapak sekarang apa? Mimpi saya sekarang itu kan kalau tinggal anggotanya ya sekarang kan baru 200. Yang realnya sekitar 250.000. Itu kalau kali 2 kan berarti 500.000 orang. Ya, 500.000 kali 2 lagi kan bisa 1 juta. Nah dengan anggota yang banyak ini semua bisnis yang kita bisa mengerjakan itu saya kira kita bisa. Termasuk beli pesawat juga bisa. Jadi tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena modal ini kan modal dari manusia. Manusia, contoh sekarang kita semua bisnis ini kita umpamanya ini minyak kelapa, garam, ini SPBU, ini pertanian, lahan kering, pariwisata, lalu swalayan, jasa angkutan, Ekora. Ini ada 8 ini. Kita hanya dengan uang total masing-masing anggota itu 250.000 saham. Untuk 8 anak usaha Kopdit Pintu Air. Itu dimiliki sahamnya anggota 250.000. Jadi bukan uang simpan pinjam, tidak. Ini saham. Uang di luar, dan saham itu kita bangun PT. Nah, lalu kemudian dari situ itu pun belum 50% sudah di setor. Masih banyak yang 1 sen itu belum bayar. Itu sudah semua kegiatan kita ini sudah ada nampak. Pariwisata yang sudah ada, paling kurang orang sudah bisa lihat dengan mata kepala. SPBU sedang proses. Lalu ini pertanian lahan kering sedang proses. Garam sedang proses dan tinggal ini izin halal. Minyak kelapa sudah launching kemarin. Ini jasa angkutan kita sudah gunakan kendaraan dipakai oleh kantor sewa. Lalu kemudian Ekora juga sudah disegani dengan media-media lain walaupun dia baru lahir 2 tahun. Jadi saya kira ini satu kebanggaan kita walaupun kita dengan modal yang sekecil itu 250.000, apa artinya 250.000? Kami juga mendengar ada pernyataan dari Bapak Ketua sendiri bahwa tentang holding company Bapak Ketua sendiri juga belum merasa kejelasannya. Saya ingin menyampaikan bahwa company itu adalah perusahaan. Pintu Air sudah pernah menjalankan itu dengan anak perusahaan itu telah terbantahkan. Maka kemudian kita masuk kepada koperasi sektor real. Hari ini muncul kembali holding company. Istilah ini sebaiknya dipikirkan secara matang ke depannya demi membangun masa depan yang lebih baik tanpa ada hambatan yang lebih kuat. Kita ingin perjalanan kita mulus, maka dari tempat ini kami SPT mengusulkan holding company diganti dengan holding kooperatif. Bapak Julius Apicius yang ganteng. Oke, beliau hanya minta supaya kita jangan menggunakan holding company tetapi holding koperasi. Saya pikir ini tidak ada. Kalau kita holding koperasi juga baik, holding company baik karena kita ini sudah masuk di dunia yang modern. Dan kalau hanya istilah ini saya juga menjadi masalah untuk dia punya substansinya juga
Saya pikir ya terserah nanti kita mau gunakan yang mana. Kita mau tawarkan holding koperasi atau mau holding company. Nah, tapi untuk sementara kita pakai dulu holding company. Karena kita sudah terlanjur kemarin kita omong di forum yang juga tidak abal-abal, itu forum yang resmi, yang mana lembaga ini punya. Dan itu forum kemarin itu forum yang sangat bermartabat. Kalau kita hari ini rubah hanya nama saja, saya pikir dalam perjalanan baru kita bisa melihat lagi, kurang mengena kepada masyarakat, karena kita basisnya kita memang NTTBN nelayan tani ternak buruh. Tetapi jangan dianggap bahwa mereka tidak mengerti dengan barang ini. Ini yang harus kita giring mereka ke hal-hal yang lebih modern.